Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita. Pemirsa, di tengah begitu banyaknya atau begitu maraknya kampanye negatif, kampanye hitam begitu. Nah, ini ada ajakan agar lebih baik kampanye diarahkan dengan adu gagasan, adu visi dan misi. Dalam rangka itulah kami saat ini mengumpulkan para tim sukses untuk melihat bagaimana gagasan dan visi misinya untuk kasus-kasus tertentu. Saat ini kami menyoroti kasus perburuan, masalah-masalah perburuan. Dan untuk itu saat ini di studio sudah hadir tim ses ya, masing-masing capres. Ini di sebelah kanan dulu biasanya ya. Tim ses Prabowo Hatta, ada Sahganda Nainggolan ya, aktivis alumni ITB dan pendiri organisasi buruh. Ini Selamat malam pemirsa. Iya. Dan kemudian ada tim ses Prabowo Hatta juga, politisi PKS dan anggota Komisi 9 DPR RI, Pak Indra, sarjana hukum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada Pumpidah Hidayatullah, tim ses Jokowi JK, masih politisi Partai Golkar ya? Selalu. Dan alumni ITB juga ya, nggak mau kalah sama Sekanda ini. Tim ses JK Jokowi. Iya. Tim ses JK Jokowi. Jangan salah. Kalau Pumpidah ya. Kemudian anggota Komisi 9 DPR RI, kubunya beda, bukan fraksinya sekarang ya. Kubu. Dan kemudian ada Masinton Pasaribu, tim ses Jokowi JK, politisi PDI Perjuangan, caleg DPR RI terpilih ini. Ya, selamat malam. Salam fish. Oh, pis ya. Pis. Kalau mau pipis di mana? Baik ya. Baik, kita akan lebih serius ini sekarang pemirsa. Sebelum kita mulai perdebatan, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Buruh, pekerja, tenaga kerja, atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan. Buruh berkonotasi sebagai pekerja kasar, sedangkan pekerja, tenaga kerja, dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi. Buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. Nasib buruh dan keluarganya di Indonesia kerap menunjukkan fenomena kemiskinan, sekaligus gambaran umum atas ketidakberdayaannya menghadapi kekuatan para pemodal di lingkungan perusahaan. Menurut sebagian pengamat, kondisi itu akibat tekanan pemberlakuan upah murah. Berikut hak-hak dasar lainnya yang tidak pernah jelas dan cenderung diabaikan. Celakanya, situasi itu justru diperparah oleh sikap tidak tegas melalui kebijakan pemerintah selama ini. Sebagian kalangan yang lain menilai bagaimana mungkin sebuah negara kaya dengan rakyat berdaulat hanya berdiam diri menyaksikan para buruhnya tereksploitasi sistem ekonomi pro-kapitalis. Dengan peran pemerintah yang sekedar menguntungkan kelompok pengusaha ataupun pihak asing. Pemerintah dinilai harus mengubah total orientasi kebijakan kepada pro buruh agar komponen anak bangsa ini tidak mengalami keterasingan hidup secara tidak layak di negerinya sendiri. Di musim pemilu pilpres seperti sekarang ini, isu yang berkaitan dengan buruh pastinya menarik untuk digarap. Wajar jika ada yang beranggapan sikap pemerintah dan para elit di kepemimpinan nasional yang tidak memberi perhatian besar kepada perbaikan kehidupan dan pemartabatan buruh ini tentu tidak pantas untuk dipilih. Permasalahan yang meliputi ketidakadilan terhadap kehidupan buruh harus direspon pada calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2014. Para capres perlu memberi perhatian serius pada komitmen mensejahterakan buruh, termasuk mengagendakan penghapusan bentuk-bentuk perlakuan yang juga tidak sehat untuk buruh, seperti adanya sistem outsourcing yang selama ini telah menjadi sumber keresahan kaum pekerja. Kemudian perlu pula adanya mengembangkan upah layak dan memenuhi hak-hak yang manusiawi, agar buruh dan keluarganya mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan juga bermartabat tentunya. Apa kabar para kandidat presiden 2014 beserta tim? Apa yang akan kalian lakukan untuk memajukan taraf hidup serta mengangkat martabat kaum buruh, baik yang ada di Indonesia maupun mereka yang tengah berjuang di negeri orang?
Ya, buruh merupakan aset negara ya, apalagi TKI dikatakan pahlawan devisa, tapi seringkali cerita-cerita memprihatinkan yang kerap kita dengar ya dari para pahlawan devisa itu tersebut. Dan kita akan mengetahui sejauh mana ini komitmen masing-masing capres untuk meningkatkan kesejahteraan buruh ini. Dan untuk itu langsung saja saya mulai dari kubu PDI Perjuangan ini atau tim ses Jokowi JK begitu kan ya. Seringkali buruh mengkhawatirkan ini karena kita tahu kebijakan outsourcing terjadi ketika masa Megawati ini. Nah ini bagaimana komitmen Jokowi ini jika nanti terpilih, apakah terus melanjutkan kebijakan outsourcing ini yang sering dirasakan tidak adil bagi para buruh? Ya, saya rasa tidak tepat kalau dinyatakan bahwa kebijakan outsourcing itu pada zaman Megawati. Memang undang-undangnya disahkan pada saat tersebut. Dan sebenarnya undang-undangnya tidak melegitimasi adanya outsourcing yang dipahami sekarang sebagai alih daya tenaga kerja begitu ya. Ada alih daya pekerjaan betul, tetapi bukan alih daya tenaga kerja. Jadi artinya bukan berarti ada sekelompok orang yang kemudian mensubkontraktorkan pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya pekerjaan inti dan kemudian bisa disuplai oleh tenaga kerja yang dikontrakkan oleh perusahaan lain. Nah ini yang salah maknanya gitu. Karena yang kita pahami kalau pekerjaan inti itu sama sekali tidak boleh. Yang boleh itu ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya supporting. Dan itu sudah jelas sebenarnya di undang-undangnya clear. Saya yakin Bung Indra juga hafal dengan undang-undang tersebut. Bahkan setelah direvisi oleh MK pun sebetulnya makin memperjelas lagi keberadaan outsourcing itu sebenarnya karena pemahaman yang berbeda. Outsourcing itu dipahami satu sebagai supply tenaga kerja atau outsourcing sebagai alih daya pekerjaan. Nah, alih daya pekerjaan itu kan seperti biasa. Namanya kalau ada pekerjaan yang sifatnya temporer, katakanlah seperti membangun yang namanya bangunan, gedung-gedung tinggi dan lain, itu ada limitnya, ada waktunya selesainya kapan. Ketika selesai itu pekerjaannya selesai, kontraknya selesai. Hanya untuk ke bidang itu saja begitu. Tidak hanya itu saja, tapi artinya sekarang ada Kepmen baru yang dimunculkan di era rezim SBY Budiono ini yang kemudian membatasi hanya 5 bidang pekerjaan saja. Tapi sebenarnya pendekatan outsourcing yang benar, pendekatan alih daya yang benar ini kemudian dipukul rata dikarenakan kesalahan ataupun malpraktek daripada pemahaman undang-undang yang salah sebenarnya. Jadi saya menolak kalau misalnya memang ini sebenarnya suatu undang-undang bukan suatu kebijakan, jangan salah. Undang-undang adalah konsolidasi ataupun kompromi daripada pemerintah dengan DPR pada saat itu. Jadi ini adalah produk daripada negara, bukan produk daripada pemerintah. Yang kebetulan Megawati saat itu presidennya Megawati, begitu ya. Betul, kalau itu tepat. Silakan ini Bung Indra. Tentu kita bicara hal yang real ya. Ada undang-undang lembaran negara yang tanda tangan saat itu adalah Megawati. Kita tahu saat itu menterinya Yaakob Nuawea, politisi PDIP. Dan kita tahu sejak 2003 outsourcing masif. Siapa bilang Undang-Undang Nomor 13 tidak melegalkan outsourcing? Baca pasal 64. Saya juga kaget nih Bung Bupida, setelah jadi tim sukses Jokowi agak-agak beda dari yang biasa saya kenal. Jadi kalau lihat pasal 64, maksud saya outsourcing yang saya pahami pasti berbeda dengan yang Anda pahami. Saya juga lagi bicara. Tapi Anda tidak boleh menyalahkan sesuatu yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi lihat begitu. Pasal 64, perusahaan dapat menyalurkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan pemberi kerja, penyalur pekerjaan atau pemborongan pekerjaan. Pasal 64. Itulah legalisasi outsourcing. Nah, itu yuridis. Tunggu dulu. Tetapi itu yuridis. Bukan pekerjaan inti. Tunggu dulu. Tetapi bukan pekerjaan inti. Itu dulu dipahami dulu. Itu yuridis. Tapi faktual pasca 2003. Kalau kita dulu mengenal outsourcing itu atau perusahaan penyalur tenaga kerja, pemborongan pekerjaan atau bahasa kerennya outsourcing, bahasa undang-undang bukan outsourcing. Itu sangat minim. Tapi pasca itu disahkan, inilah menjadi payung hukum, menjadi angin segar pada pengusaha-pengusaha hitam yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 13 tadi. Itu yang menjadi mendasar. Nah ini sebuah persoalan. Lalu kenapa Anda mengkritisi seorang Dahlan Iskan di dalam konteks masalah OSB UMN selalu referensi Undang-Undang Nomor 13? Tunggu dulu. Kenapa Anda yakin bahwa Undang-Undang Nomor 13 bisa memberikan solusi terhadap itu? Jadi yang pertama adalah legalisasi yang dibuat saat itu, kebijakannya. Saat itu PDIP partai pemenang. Periode itu. Saat itu PDIP presidennya, saat itu Menteri Kerja PDIP. Nah, kedua, kita harus paham juga
Kalau bicara masalah, tapi undang-undang itu harus disetujui kedua belah pihak, pemerintah dengan DPR. DPR ada PKS di situ. Betul. Ada juga Golkar, ada yang lain-lain juga. Betul. Tidak boleh kemudian Tapi disampaikan mayoritas saat itu kan mayoritas saat itu adalah PDIP. Saat itu presidennya adalah Megawati. Nah, jadi tunggu Rama. Jadi inilah menjadi persoalan. Tapi sebenarnya banyak persoalan, bukan hanya outsourcing, bukan hanya current kontrak, upah murah, persoalan union busting, PHK sepihak, malpraktek. Inti daripada malpraktek outsourcing tidak ada relevansinya dan undang-undang yang ada. Malpraktek itu diciptakan oleh oknum-oknum memang sengaja ingin menciptakan itu, ingin berdalih daripada kewajiban menjadikan. Jadi gini, karyawan-karyawan tetap lebih lengkap lagi ketika malpraktek. Kita lihat Jokowi, partai pendukung utama PDIP. Kita lihat Jokowi hari ini Dahlan Iskan pendukungnya. Siapa Dahlan Iskan? Kita tahu Bung Pumpida juga bagian dari Panja. Saya juga bagian dari Panja. Anda harus baca statement saya. Tunggu. Anda harus baca statement saya. Ini beda antara dukungan politik dan posisi saya di dalam konteks outsourcing beda. Tunggu dulu. Jangan Anda tendensius seperti itu. Sekarang outsourcing merajalela di BUMN. Bagaimana? Karena menterinya nggak jelas polisinya membiarkan praktek itu. Dan kita lihat kalau bukan berarti Jokowi didukung Dahlan Iskan akan meneruskan itu. Kita akan hapuskan itu. Akhirnya kita akan selesaikan masalah yang tidak jelas di dalam konteks outsourcing. Yang menjadi dominasi ketika outsourcing dilegalkan. Kubu Jokowi ada menteri yang terkesan membiarkan praktek outsourcing. Dahlan Iskan dalam kubu Jokowi banyak ini kalau saya Dahlan Iskan bergabung dengan kubu kita tidak dalam konteks ada deal apa-apa. Jadi dia benar-benar pure mendukung. Tapi di sana ada Pak Hatta. Pak Hatta itu Menko Perekonomian dan dia seharusnya bisa menyelesaikan masalah outsourcing yang ada sekarang. Bagaimana mungkin Menko Perekonomian diam saja ketika di BUMN banyak masalah-masalah mengenai outsourcing tersebut. Baik, ini kita silakan nih Pak Nainggolan. Apakah Pak Pasaribu ya? Apakah langkah selanjutnya nih? Oke, setelah ini yang terjadi begitu, kedepannya menurut Anda apa yang harus untuk mengatasi masalah perburuan ini? Ya, kalau program perburuan Jokowi jauh lebih konkret ketimbang Prabowo ya. Nah, kalau kita lihat itu kemarin kita ada dukungan buruh yang dimobilisasi itu ya, dukungan itu baru dukungan ya. Nah, itu menyampaikan ada 10 tuntutan buruh itu yang disebut 10 tura itu. Tapi tidak satu pun itu ada dalam yang ditandatangani oleh Prabowo bersama buruh, kelompok buruh tadi itu, tidak satu pun masuk dalam visi misinya. Nah, saya nggak tahu apakah buruh itu sedang ditipu dengan pencitraan tadi atau memang benar-benar Prabowo berpihak pada buruh. Seharusnya kalau Prabowo berpihak pada buruh, dia tanda tanganin dong. Yang apa yang dia tanda tanganin itu dengan buruh itu dia masukkan dalam program visi misi yang disampaikan KPU. Tapi tidak satupun dari 10 tuntutan buruh tadi, tidak satupun ya yang itu dimasukkan dalam visi misi. Saya nggak tahu apa Prabowo sedang menipu buruh atau buruh sedang menyerahkan dukungannya terhadap orang yang memang tidak pernah punya andil terhadap buruh. Baik, ini mungkin disilakan dikomentari. Setahu saya Prabowo itu dari dulu bukan penipu ya. Jadi mudah-mudahan yang emang siapa yang menipu, Pak? Yang penipu itu yang suka janji ya. Janji misalkan saya 5 tahun di DKI gitu kan, habis itu tinggalin. Nah, setahu saya itu lebih konkret mana? Nah, kalau Prabowo itu dalam visi misinya itu ada jelas. Nggak ada. Jelas itu ada. Tidak satupun. Ada satupun. Tidak satupun. Bahwa makanya saya ini hafal. Saya ini hafal. Enggak, kita lihat aja. Ada buka hubungan industrial. Satu pun tidak ada di sini. Nggak ada satupun. Hubungan industrial. Lihat di halaman program-program ada hubungan industrial. Jadi Prabowo Hatta akan mendorong meningkatkan keharmonisan hubungan industrial dengan jalan memperbaiki koordinasi dan komunikasi antara pekerja, dunia usaha dan pemerintah. Itulah kuncinya. Betapa minimnya. Kuncinya. Jadi Bung Masinton, saya ini pendiri serikat buruh. Dari 10 saya pendiri serikat buruh. Namanya Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Saya pendiri. Jadi di antara 4 ini sayalah pendiri serikat buruh. Ya, jadi serikat buruh ini tahu bahwa kita itu sekarang dalam dialog dengan kapitalis pemilik modal ya. Bung Pumpida ini kapitalis nih, pengusaha sebenarnya. Ya, itu dalam dialog. ITB juga. Ya, alumni saya nggak tahu, saya belum cek. Nah, jadi dalam kapitalis, Pak Prabowo juga pengusaha. Jadi dalam rangka seimbangkan, yaitu kemudian Prabowo itu ya berjanji di depan publik yang tadi ada di TV, Menteri Tenaga Kerja nanti
ya akan diwakili oleh aktivis buruh. Konkret. Itu sangat konkret. Itu Jangan-jangan nggak ada ini imbang. makanya sekarang giat ya. Ya, itu ya saya juga aktivisnya begitu. pendiri aja. Iya, Oh, iya, bukan saya aktivis aktivis ya. juga. Ya. Jadi maksudnya gini, di sini teman-teman saya bawa juga para aktivis semua. Jadi Ya, di studio sebenarnya ini. hubungan industrial itu adalah landasan. Kita ini mau maju sama-sama, mau ada growth 7%. Jadi ya kan, begini, ada growth 7%. menaikkan upah layak menjadi 80 item kebutuhan hidup Nah, saya layak. udah Dari baca, ada 10, satu pun tidak ada. Siapa Jadi, 10? Ini yang Ada 10 item, satu pun tidak ada. Ini kan menampakkan bahwa ya. keberpihakan Prabowo terhadap buruh itu cuman ada pada pidato-pidato dan penandatanganan. Tidak pidato, itu ada kontrak namanya. Iya, Kontrak tapi itu nggak nggak usah dimasukkan harus dibuat di dalam visi program misi. pengalaman Pak Tidak Jokowi selalu, dengan tidak Pak harus selalu. Yusuf Kala sebagai pengusaha Apa yang harus di sukses. KPU? Dikebelakangkan. Nggak harus di Saya tidak KPU pernah ada dicatatkan masalah bahwa ada kerjaan kontrak. di dalamnya. Ada Coba kontrak. dicek Nah, di dalam masalah Pak Prabowo Kenapa? dengan usahanya. Dicek apakah ada masalah corporate. pekerjaan. Sama ketika Kalau dalam Anda ini artian komitmen di dalam menjalankan Anda ini pekerjaan adalah bisnisnya. Ini adalah orang Golkar. Ya kan, ketua umum Anda Abu Rizal Bakri. Betul. Dalam konteks perusahaan ada juga dia punya utang. Loh, perusahaan saya tidak ya kan? mendina itu. Sama aja Sekarang dengan yang semua menjadi orang. calon presiden Nggak siapa? ada Bukan masalah. Abu Rizal Bakri. Memang Yang kenapa? perusahaan Bakri presiden kan bisnis perusahaan Prabowo. Pak Prabowo silakan dicek. Perusahaan. Kondisi perusahaannya silakan. Apakah ada gini, masalah terus? saya tahu Nggak kalau ada, Saya tahu nggak pasti itu. ada. Tapi kalau saya jadi buruh saya sudah tidak akan pernah percaya sama seorang Kalau Indra kasus lagi. bisa, nggak. Karena Indra ini Nggak dulu bisa. adalah advokasi. Nggak bisa. Kerjanya mengadvokasi buruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 13. Kemudian dia menyalahkan Undang-Undang Nomor 13. Gimana caranya Undang-Undang Nomor itu? 13 sebentar ini. Undang-Undang Nomor 13 Kenapa dia membebani permasalahan 2003 itu ya. 13 padahal dia sendiri semua serikat mengadvokasi buruh, semua di serikat dalam buruh. basis kebenaran yang ada di Undang-Undang Semua Nomor serikat 13. buruh itu tolong ya, tidak ada sebenarnya kata outsourcing di undang-undang Memang tidak nggak ada. Saya bilang alih daya Itu tadi bilang. namanya Tapi karena PKWT pertanyaannya ya adalah pasal mengenai 59 outsourcing, saya itu berusaha menjelaskan pasal 59 persepsi outsourcing PKWT atau sama alih daya yang PKWTT benar, Bung. ya. Ya. Kemudian disitulah kemudian akhirnya membiarkan undang-undang itu kemudian membuat proses outsourcing dan sistem kontrak Kita putus merajalela. dulu di sini. Kita Seluruh lanjutkan nanti Indonesia lagi ya. tahu bahwa sistem kontrak dan Baik. outsourcing itu gara-gara Yakub Nuwaya dan Megawati. Baik, Nggak kita bisa akan dibantah. lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Adapa Berita. Kita masih menyoroti visi misi Capres ya, Capres kita terhadap masalah perburuhan. Salah satu tadinya sudah disebut adalah upah buruh yang murah begitu. Ini bagaimana visi misi dari Capres Prabowo? Upah murah saya sedikit. Tadi yang Bung Pupida sampaikan, saya adalah advokat buruh. Saya sangat concern membela buruh dan saya bagian dari, saya dan pakar, penasehat di banyak federasi, sekarang pun masih. Dan saya lihat begini, kenapa saya umpama beracara di pengadilan menggunakan Undang-Undang 13, de jure itu yang berlaku, tapi beban. Kenapa beban? Ternyata ada legalisasi outsourcing, itu fakta. Itu satu hal, oke lah kita tutup bab itu. Nah, sebenarnya masalah perburuhan bukan hanya masalah outsourcing, keadaan kontrak dua hal yang berbeda pasal 59. Tapi juga masalah upah murah itu realitas terjadi. Nah, ini saya pikir kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Prabowo ketika tanggal 1 Mei di Gelora Bung Karno, di hadapan ratusan buruh di Gelora Bung Karno penuh. Ratusan ribu buruh saat itu penuh dan komitmennya jelas. Bukan hanya puluhan ribu itu. Komitmennya jelas. Hitungnya gimana Puluhan itu? ribu, nggak ratusan ribu. Kita tahu kok yang memobilisasi siapa. Jangan dibesar-besarkan Kebetulan- sedikit dok. Nggak boleh lo jadi PKS bohong lo. Kebetulan saya ada di sana, Bung. Jadi saya tahu ada yang Nggak sampai. Tuh. Orang yang cerita juga buru-burunya Iya. sama saya. Kebetulan saya ada di sana. Memobilisasi kok. Kebetulan saya ada di sana dan mereka selain ada di tribun, tapi mereka juga ada di luar. Selain dari HI, mereka juga berkerumun di luar. Jadi saya ada di sana. Anda tidak ada di sana saat Mungkin itu. dihitung Saya sampai. nonton. Jadi- Nggak perlu ada di sana. Saya nonton. Saya Jadi- dengar. Semuanya Jadi jelas juga. kalau Anda bisa ngitung emang ratusan ribu nggak bisa juga kan? kan kita tahu kapasitas Gelora Bung Karno berapa. Ya, jadi kita Kita tahu. sampai 20 ribu. Kalau betul. duduk semua iya. Nah, Baik. jadi Kita sekarang bicara upah persoalan ini masalah penting. Buruh hari ini mendapat komitmennya seperti apa nih, Prabowo, upah Kalau murah kita lihat dari 10 kontrak itu menjadi bagian poin yang besar yang ada di sana dan itu tidak dilakukan oleh capres yang lain. Ya, yang dijanjikan Capres Prabowo bagaimana Ya, tentang upah siap murah? memberikan upah murah, jangan sampai kita jadi Siap memberikan murah. upah murah. Siap memberikan, Alhamdulillah kalau menghilangkan begitu emang upah benar. murah. Jangan sampai kita Jadi salah budak- satu kontraknya budak negeri itu sendiri, hilangkan. ya akan menaikkan upah sampai 30% bertahap. 30%. Ya 30% bertahap dan itu sesuai dengan Bertahapnya berapa? misi-misi 10 tahun? itu. Enggak dong, ini dalam rangka
dalam ini dong. Berapa tahun? Ya, dalam 5 tahun ini kan itu juga yang tercermin dalam visi misi. Nah, sedang-sedang aja visi misi ya. 50% dalam setahun. Dalam visi misi nggak ada. Tapi visi misi itu ada. Menaikkan taraf hidup bangsa Indonesia. Jadi gini, dari 35 juta, tunggu dulu, dari 35 juta sampai 60 juta. Jokowi itu daripada naikin 30% ya kemarin tahun 2012, habis itu kemudian tapi di tahun 2013 Jokowi menaikkan 43%. Kabur dalam 2 tahun menaikkan sudah 50%. Jauh lebih besar daripada mantan-mantan jenderal yang pernah memimpin DKI. Oh, kabur. Maksudnya kabur kenapa? Ya, kabur karena ketika didesak untuk 3,7 juta ya tahun berikutnya, karena kita benchmarkingnya kan dia bilang Malaysia, ya kan Kuala Lumpur, Bangkok sekarang sudah hampir 5 juta, Malaysia hampir Kuala Lumpur hampir 5. Ketika Jokowi buruh di DKI yang katanya Jokowi ini memimpin daerah yang kaya, minta 3,7 juta, kabur. Baik, ini silakan. Kabur. Silakan Berarti Pak. 2,4 juta. Sedikit. UMP di UMP Jakarta itu UMP tertinggi loh. Dalam bicara 2 tahun sudah dinaikkan 53%. Dalam 2013 pada saat itu sudah disadari bahwa ini terjadi overheated sebetulnya. Dalam artian begini, dia yang dinaikkan 43%, tidak semuanya juga bisa berjalan. Dikarenakan banyak penangguhan yang dilakukan oleh pengusaha juga. Apa yang dilakukan oleh Jokowi kalau penangguhan? Realitasnya apa? Realitasnya kalau misalnya kemudian dinaikkan terjadi overheated. Kita bicara data. Bagaimana? Bicara data. Baik, silakan. Jadi gini, kalau kita lihat data mau seperti itu. 2013. Baik, silakan kita gantian dulu. 2013 saat itu baru Jokowi itu dukungan karena buruh melakukan pengepungan gubernur DKI, itu fakta. Karena saya kebetulan dia bakar. Sekarang gini aja. Kita nih bicara Indonesia, jangan bicara DKI. Kita bicara Indonesia. Hatta Rajasa di mana ketika masalah-masalah. Soal Hatta Rajasa saya kasih tahu soal Hatta Rajasa ya. Menko Perekonomian tidak pernah bicara tentang buruh. Tidak pernah bicara Hatta Rajasa. Bahkan saudara Said Iqbal, Presiden KSPI yang mendukung Prabowo Hatta yang memobilisasi massa itu. Bisa nggak saya kasih tahu soal Hatta Rajasa? Dia selalu menyerang Hatta Rajasa dan kebijakan. Yang beda Hatta Rajasa adalah mengatasi ketololan Muhaimin Iskandar. Saya kasih tahu kamu yang dukung kamu sekarang Muhaimin Iskandar. Ketika teman-teman buruh menduduki jalan tol, ketika saya dengar dulu, Muhaimin tidak menjadi capres, tidak menjadi cawapres dalam hal ini. Muhaimin itu gagal mengendalikan ya dialog buruh dengan pengusaha. Di rumahnya Hatta Rajasa lah. Itu perdamaian antara buruh tidak bisa diselesaikan di Kementerian Tenaga Kerjaan saja. Tidak bisa diselesaikan di Kementerian Tenaga Kerja saja. Anda tidak mau Menko Perekonomian tidak pernah bicara sesuatu hal yang terhadap buruh. Yusuf Kala itu menaikkan BBM secara 126% ketika berkuasa, ya. Ketika berkuasa, pada saat itu opsinya sangat limited. Jangan resources begitu. kita tidak Bukan ada. limited. Kita naikkan dikarenakan apa? Dikarenakan kalau tidak negara ini bisa bangkrut. Buruh itu mencret. Yusuf Kala telah menyelamatkan Anda sebagai pengusaha ini. tidak bangkrut, tapi buruh mencret tahun 2006 gara-gara Yusuf Kala. Anda pengusaha, Anda senang. Tidak ada yang senang ketika BBM itu dinaikkan. Tidak ada yang senang. Tidak ada yang senang. Baik pengusaha, buruh dan lain-lain. Tapi itu harus dilakukan. Tadi Hatta Rajasa. Kalau tidak dilakukan, Rajasa itu mendamaikan antara Apindo dengan hubungan industrial, Apindo dengan serikat buruh yang menduduki tol hanya bisa damai. Tahan dulu Pak Bumida, nanti keberadaan Apindo di dalam konteks tripartit itu tidak ada. Kenapa nggak ada? Harus ada Kadin. Karena secara undang-undang yang dilindungi adalah Kadin, yang dikenal adalah Kadin untuk mewakili dunia usaha. Silakan antara Kadin dengan Apindo. Tahan dulu yang ada antara tahun berapa tahun Megawati siapa? Apa Kadin? Kadin selalu. Kadin pada saat itu Kadin menunjuk Apindo. Saat ini tidak ada penunjukan terhadap Apindo, Bro. Makanya Anda baca dulu, tahu dulu Anda sebagai pengusaha. Silakan Bung Indra dulu. Kita gantian Bung Indra dulu, singkat. Bicara data. 2013 upah tertinggi bukan DKI. Di mana? Kabupaten Bekasi. Jangan salah, Bung. Upah tapi kenaikan yang terjadi 43,8%. Tunggu dulu. 43,8% itu keberanian Jokowi untuk bisa menaikkan itu. Jokowi beraninya sebentar. Data ini upah minimum provinsi. Karena DKI nggak punya UMK, Bung. Makanya tunggu dulu. Makanya kau jelas dulu. DKI di sana itu upah minimum kabupaten, ini provinsi. Karena DKI nggak punya UMK. Terus satu, yang kedua 2014 DKI juga kalah sama Tangerang, Bekasi, Depok. Betul. Nah,
Kalau bicara yang lebih menyakitkan buat buruh 2014 dilakukan oleh Pak Jokowi adalah ketika sebelumnya gubernurnya ada upah sektoral namanya. Tapi ketika 2014 upah sektoral dibiarkan ditiadakan dan baru ketika dideklarasikan Pak Jokowi sebagai capres oleh PDIP akhir April baru terbit upah sektoral. Giliran Pak Bida, silakan gitu. Ini. Tidak berpihak kepada buruh. Ya, secukup ditanggapi. Itu artinya apa? Pak Bida dulu. Selama 5 tahun Fauzi Bowo ya itu kenaikan tidak sampai 25%, tidak sampai 25%. Pak Jokowi dalam 2 tahun sudah naik 53%. Ini kan suatu keberanian sebetulnya di dalam konteks memberikan harapan kepada buruh. Perkara kemudian di Jakarta ini kan persoalannya kan bermacam-macam. Rentetan daripada jenis usaha yang ada pun sangat beragam begitu. Jadi ketika kemudian banyak terjadi persoalan-persoalan di mana katakanlah penangguhan yang tadi itu ya wajar-wajar saja. Akhirnya ini dinilai overheated. Jadi untuk istilahnya bukan keraguan-raguan di dalam konteks mengangkat lagi lebih tinggi lagi ini bisa berbahaya. Kalau kemudian diangkat lagi kemudian semua pengusaha pada lari daripada Jakarta ini akan sulit sekali gitu. Karena bagaimanapun juga nggak bisa. Bagaimanapun juga. Ini kita bicara masalah tidak perlu pengusaha besar ya, pengusaha besar. Kita masuk ke ranah-ranah di UMKM yang sangat-sangat rentan. Komponen kesejahteraan buruh itu ada 2. Di dalam perubahan-perubahan itu sebenarnya menjadi masalah. Komponen kesejahteraan buruh ada 2 yang penting. Satu upah. Ada 80% lebih UMKM dong. Satu upah di Jakarta ini. Satu upah, satu jaminan sosial. 80% UMKM. Jaminan sosial itu sebenarnya untuk Jokowi yang memimpin Jakarta dengan 70 triliun itu bisa mensubsidi upah buruh. Mari itu aja dilakukan di Prancis. Bagaimana caranya mensubsidi? Bisa. Mari aja kita perbandingkan dalam konteks upah ya. Baik, silakan. Jokowi itu berhasil meningkatkan upah di DKI Jakarta dan itu upah minimum provinsi ya tertinggi di Indonesia. Itu DKI Jakarta. Prabowo jangankan menaikkan upah, prestasinya apa? Upah karyawannya saja nggak dibayar itu. Upah karyawannya 5 bulan nggak dibayar. Itu fakta. Nah, artinya sisi keberpihakan Jokowi dengan Prabowo kita memperbandingkan, jelas keberpihakan Prabowo terhadap upah buruh itu jauh lebih tinggi ketimbang Prabowo yang karyawannya saja di Kalimantan sana tidak dibayar gaji 5 bulan. Jokowi lebih tinggi. Dan itu protes. Jadi gini, itu fakta. Ini kita bicara fakta, bicara data. Saya lanjutkan faktanya. Ini persoalan keberpihakan tadi. Saya lanjutkan faktanya. Dan kemudian ya. Jadi upah sektoral yang sekarang yang ditetapkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa ya. Itu diam saja dalam konteks upah BUMN yang ini. Baik, kita break dulu. Saudara Indra pernah mengkritisi adanya instruksi presiden yang dikeluarkan oleh presiden tanpa konsultasi dari Menko Perekonomian, rasanya tidak mungkin itu. Nah, bagaimana itu? Baik, kita akan jawab nanti setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa. Kami segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Adapa Berita. Kita lanjutkan ini perdebatan tentang visi misi masing-masing capres tentang masalah perburuhan. Tadi saya ke Bung Indra ya. Kita tahu bahwa salah satu cawapres dari Prabowo ini adalah Hatta Rajasa, Menteri Perekonomian, di mana tentunya diharapkan ini. Kita tahu Bung Indra sangat kritis waktu itu untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang Hatta Rajasa ada dalam pemerintahan itu. Sekarang bagaimana Anda seperti tadi itu menjilat ludah sendiri nih? Enggak. Jadi kan itu kan Impres nomor 9 dan itu juga yang berada dalam hal ini partai pendukungnya diantara Pak Muhaimin. Dan menjadi persoalan di kalangan buruh itu adalah policy dari Menaker yang banyak bermasalah. Itu lah. Cuman kita bicara tapi jadi Menteri Perekonomian tidak ikut-ikut ini gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang upah sektoral, kalau kita bicara upah, keberpihakan sejauh mana keberpihakan Pak Jokowi? Lagi-lagi saya katakan upah yang diterima buruh DKI lebih rendah yang diterima upah buruh Tangerang, Bekasi, Depok. Tapi sudah ada kenaikan nih diakui juga semua kan? Juga naik. Semua juga naik. Tunggu dulu. Semua juga naik saat itu. Nah, provinsi sama kabupaten dan kota beda. Dengerin dulu, upah yang diterima buruh DKI lebih rendah dibanding upah diterima oleh buruh Bekasi, Banten, Depok. Nah, yang kedua 2014 hal yang serupa terjadi. Upah yang diterima oleh buruh DKI lebih rendah dibandingkan Depok, upah minimum provinsi Jawa Barat berapa? Tunggu dulu. Itu yang dipimpin PKS. Yang penentuan upah itu memang tidak setuju. Baik, langsung saja. Upah sektoral yang real lagi. Upah sektoral yang sebelum penetapan upah itu harus disepakati antara 3. Anda salah kalau begitu. Anda nggak paham undang-undang. Anda nggak paham undang-undang. Penetapan upah itu oleh pengupahan. Anda salah. Tunggu. Tapi ditetapkan oleh pemerintahnya. Saya paham undang-undang insya Allah. Jadi gini.
Dewan Pengupahan, ada pengusaha, ada buruh, ada pemerintah, itu memberikan rekomendasi. Policy tetap di gubernur 100% tanpa ada pengalih-alih. Betul, tapi referensinya masukannya kan dari kesepakatan itu tidak mungkin lebih ketika juga. kita bicara upah sektoral 2014, di sebelum-sebelumnya buruh DKI menerima manfaat upah sektoral karena setiap sektor akan berbeda. Nah, tunggu. Ini penting menurut saya. Ternyata ketika Pak Jokowi jadi gubernur, sektoral 2014 itu diabaikan hingga akhirnya. Ini membuat benang merah. Hingga akhirnya ketika dia mau jadi capres, baru itu dia tetapkan. Anda sudah mengungkapkan itu tadi, mungkin ditanggapi saja. Di dalam berbagai macam konteks ada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian mungkin pada saatnya relevan. Tidak mesti kemudian dianggap itu tidak bertanggung jawab. Jangan lupa, tunggu dulu. 5 bulan buruh akhirnya tidak menerima upah sektoralnya. Hilang, lus. Tidak bisa seperti itu, tetap ada upah sektoral daripada basis penentuan sebelumnya dong, tidak hilang. Jangan Anda salah upah sektoral gini. Tidak, upah sektoral tetap ada dari yang sebelumnya. Jadi dari penetapan sebelumnya tidak kemudian hilang begitu saja. Jadi kalau itu dilakukan, yang salah adalah pengusaha yang membayarnya. Jadi gini, bukan upah dalam konteks sektoral membuat kebijakannya. Itu tidak ditandatangani oleh Pak Gubernur ketika buruh sudah mendesak, sudah berdemo sekian kali karena itu kewajiban undang-undang. Saya garis bawahi. Upah sektoral kewajiban undang-undang dan itu menjadi bentuk keberpihakan seorang gubernur kepada buruh. Ternyata 5 bulan itu tidak didapatkan. Jadi yang saya daripada ekonomi di Jakarta yang berbasis 80% tergantung dari UMKM. Kalau kemudian ini dipaksakan terjadi overheated, UMKM ini melari kemana? Justru upah sektoral itu memperhatikan sektor loh. Karena gini, namanya upah minimum sektoral yang mampu. Bagaimana slogan mesin itu akan berbeda dengan UMKM. Justru itu untuk memberikan defisiasi perbedaan antara jenis sektoral masing-masing. Itulah efek sektoral. Justru dikarenakan itu sektoral bukan dalam konteks pembagian besar kecil menengah, tidak di dalam bidang-bidangnya. Itu Anda salah. Di dalam bidangnya, tetapi dalam konteks ukurannya, ukuran usahanya 80%. Apa mau mati semua? Jadi kalau Pak Jokowi itu sudah sangat berpengalaman di dalam konteks membina UMKM. Kalau kemudian dia tidak seimbang, bisa hancur perekonomian Jakarta pada saat itu. Itu yang Anda pahami. Bidangnya apa? Logam. Logam berapa banyak perusahaan logam di Jakarta? Makanya upah sektoral. Jadi gini, makanya nggak ada. Yang dituntut itu upah sektoral logam. Yang dituntut upah otomotif. Perusahaan logam itu pasti di luar Jakarta. Yang dituntut komponen. Itu dituntut buruh. Ternyata komponen itu di luar semuanya. Ada di sekitar, tidak ada di dalam. Ada di Jakarta, Bu. Di mana sebutkan? Upah sektoral. Di mana sebutkan? Tidak ada. Di Jakarta Utara, Jakarta Timur. Apa? Grup Asra itu banyak, Bung. Grup Asra itu di sana assembly, bukan di dalam konteks produksinya. Contoh gini, logam itu contoh Steel Center Indonesia, Jakarta Utara. Yang menariknya gini. Gimana ini masa Bung Pompida nggak pernah ke Pulau Gadung? Yang menarik gini, Steel ini saya contohkan. Steel itu di dalam konteks perdagangan, bukan dalam konteks produksinya. Bukan di dalam konteks produksinya. Industri Pulau Gadung jalan-jalan dong di dalam konteks storing dan perdagangan stok saja. Tidak di dalam konteks pembuatan Pulau Gadung mau saya bawa. Contoh Gadung udah beda. Ini contoh konkret nih. Nama PT-nya Steel Center Indonesia. Saat buruhnya dan pengusahanya sudah menyepakati 2.915.000 sebagai upah sektoral karena tidak ditetapkan oleh Jokowi, sudah berbulan-bulan kan juga didesak-desak, udah demo enggak juga. Ternyata yang upah sektoral yang diberikan ternyata justru harusnya mensupport kesemangat pengusahanya pun sanggup mau. Ini ditetapkan berapa? 2.720. Ini menunjukkan tidak ada keberpihakan kepada buruh. Pertanyaan ada kenaikan. Berbedanya berapa? Enggak, jadi ada dua persoalan. Ada dua persoalan. Yang pertama sudah bulan keempat baru disahkan. Tidak sesuai dengan harapan. Berarti bukan tidak berpihak dong. Jadi gini, bayar tidak berpihak. Ini dikarenakan ada batasan ekonomi lain. Pengusahanya mau, tidak bisa one sided di dalam memutuskan seperti ini. Pekerjanya mau, Jokowi adalah salah satu pengusaha. Jokowi adalah gubernur pada saat itu, gubernur untuk buruh, gubernur untuk rakyat kecil, gubernur juga untuk para pengusaha juga. Jadi dia harus balance dalam konteks itu. Tidak bisa kemudian one sided seperti itu, Bu. Nggak bisa lepas dari persoalan nasional juga. Nah, kalau kita lihat bahwa upah minimum provinsi tertinggi itu ada di DKI Jakarta, itu fakta. Itu fakta. Baik. Dan ya, mari kita perbandingkan upah minimum provinsi lainnya yang dipimpin oleh PKS berapa? Jawa Barat misalnya. Di bawah Jakarta. Nah, sekarang begini, mengukur keberpihakan orang ya,
apalagi mengukur keberpihakan seorang pemimpin adalah dari apa prestasi yang dia lakukan. Kalau apa yang kalian sampaikan kan Jokowi batu aja kalian salahkan. Nah maka ya kita berbicara fakta dan data tadi. Nah itulah bukti kepemimpinan dari seorang Jokowi. Baik. Kenapa gubernur lain nggak mampu lakukan? Baik. PKS di Sumatera Utara berapa upah minimum provinsinya? Baik. PKS di Jawa Barat berapa? Baik, cukup. Nah, ini kita ngomong tentang keberpihakan seorang pemimpin. Baik, cukup. Yang jadi capres itu kebetulan Jokowi adalah mantan gubernur. Apa yang dilakukan oleh Jokowi nanti ketika 3 layak tadi, ya programnya untuk buruh itu, upah layak, hidup layak, kerja layak. Baik. Nah, ini akan dijadikan program secara nasional kalau Jokowi presiden. Dan di Jakarta beliau sudah berhasil. Baik, cukup. Lebih rendah daripada Bekasi. Oh, tidak bos. Iya, Bekasi. Orang Bekasi itu. Masalah lebih tinggi upahnya daripada Jakarta itu kan bisa. Baik, cukup. Sekarang Bu Bidah. Penduduknya kecil. Pak Jokowi ini kan mantan wali kota Solo. Dan sekarang masih statusnya gubernur walaupun sedang berhenti sementara. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi sudah melewati proses-proses permasalahan. Nggak ada masalah di Solo kecil. Pemerintahan seperti ini. Baik, giliran Anda sekarang. Jadi masalah di Solo sekarang kecil. Pertanyaan capres Anda ke Solo, mempunyai pengalaman di dalam konteks buruh di mana? Bukan pengalaman buruh lagi, dia ngatur prajurit yang luar biasa. Kesejahteraan prajurit. Prajurit tidak ada diskusi tentang masalah upah dan lain-lain itu. Satu komando. Bicara rangsum prajurit. Prabowo tidak pernah mengkorupsi ransum prajurit. Dia itu tidak ada hubungannya dengan masalah yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah tanda-tanda exposure. Dan kedua tadi Masinton mengatakan dia tidak membayar upah buruh. Itu nggak benar. Masalah yang pelik seperti ini. Dia sudah menyelesaikan soal upah buruh. Saya harus pakai helm ini rupanya, nanti kena tangan saya khawatir. Pak Jokowi itu yang menakut di tahun 2013 tidak berani menaikkan lagi upah. Yang di 2013 naik 43,8. Yang dinaikkan 2012 men. UMP tertinggi 2012 untuk 2013. 2012 untuk 2013. Baik, terakhir Bung Indra singkat. Ya, jadi setiap daerah itu punya berbeda, tergantung kemampuan daerahnya. Nah, persis tadi maksud saya. Ketika kita bicara peta, saya lagi sedang di peta perekonomian di Jakarta, baru Anda paham. Kalau Jakarta itu Anda membela gubernur Anda juga alasannya seperti saya. Jakarta itu relevan dengan Tangerang, Depok, Bekasi. Beda, itu relevan. Beda. Jangan kau samakan dong kabupaten sama kota dengan provinsi. Sekarang begini. Jadi gini. Gubernur mana ya yang berhasil menaikkan upah minimum provinsi tertinggi di Indonesia? Ya, langsung aku tanya. Enggak, jadi begini. Enggak, aku tanya. Kau jawab dong. Dijawab dong. Pertanyaannya enggak sah. Saya mau jawab. Dijawab. Tertinggi. Bagaimana Tangerang sama Bekasi bisa lebih tinggi dari Jakarta? Kabupaten sama kota. Baik, Anda ingin jawaban kan? Silakan. Saya sebagai buruh bisa kan di Jakarta. Stres kok saya di Bekasi, teman saya lebih tinggi. Baik, silakan Bung Indra. Dijawab. Iya, maka kenapa di provinsi yang mewah, yang lebih mahal, Jakarta lebih mahal, Jakarta lebih mahal. Struktur perekonomian Jakarta dibangun oleh UMKM. Makan di Jakarta mahal ya. Di Tangerang, di Bekasi itu malah pabrik-pabrik besar. Maka kenapa lebih tinggi gaji di sana? Ya jelas lah, pabrik-pabrik ada di sana. Anda datang ke Pulau Gadung, pabrik gede juga. 80% di sini UMKM. Bagaimana? Itu Pulau Gadung saja mungkin. Bung Indra silakan. Bisa, terlalu luas, terlalu rentan. Bisa kolaps perekonomian Jakarta kalau dilakukan. Capres, cawapres itu bisa nampak ketika contoh seperti saya bilang komitmen yang dibuat oleh Prabowo yang berani menandatangani 10 kontrak dengan buruh. Baik. Nggak ada di sini, bohong. Kalau Jokowi JK jelas. Anda kan seorang yang mengerti hukum. Kalau Jokowi JK pribadi tidak ada hubungan dengan jabatan presiden nanti. Anda nih harus tahu. Tidak ada kontrak itu ada hubungannya. Ya 10 tuntutan buruh itu yang ditandatangani oleh Prabowo di Stadion Senayan itu nggak ada satupun. Mana? Itu ada berapa di situ? Kalau yang JK. Ya, Cuk. Ini berapa? Jokowi JK komplit. Berapa? Ada berapa? Komplit banget. Ada berapa? Lengkap ini. Nah, ada berapa? Kami berkomitmen untuk membawa ke Pendaguk. Ada berapa? Ada 8. 8. Ini tempat saya kenapa ada 11? Yang kamu punya tidak ada satupun. Yang Jokowi JK. Ini Jokowi JK yang saya baca ada 11. Ngetiknya salah.
dari KPU. Tidak ada satupun. Ada. Dan Anda ini yang banyak yang ditandatangani buruh. Saya kasihan. Saya begini. Contoh tidak ada hubungannya antara kontrak seseorang pribadi calon dengan kemudian dalam posisinya sebagai presiden. Presiden itu adalah jabatan konstitusional. Jadi di dalam konteks itu komitmennya harus sesuai dengan aturan dan hukum. Sekarang saya tanya Mas Hinton. Saya ceritain dikit proses. Ini ada undang-undang di dalam tidak ada hubungannya dengan masalah personalnya. Nah itu. Kita break dulu aja, kita lanjutkan lagi pemirsa. Ada berita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, pesan. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kembali kita menyoroti masalah perburuhan. Kini kita akan menyoroti masalah TKI ini, ya. Bagaimana pandangan dari kubu Jokowi dulu mungkin untuk visi misi Capres Jokowi JK masalah TKI, mengatasi masalah TKI. Ya, perlindungan adalah yang utama tentunya, dan ini sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla di mana-mana di dalam konteks melindungi TKI itu basis-basis perlindungan, terutama dalam perlindungan hukum di setiap perwakilan Indonesia di luar negeri akan ada pengawalan-pengawalan dalam konteks masalah advokasi hukum yang benar-benar profesional. Dengan basis-basis persoalan hukum ini semakin terbuka gitu, dan tidak hanya itu saja juga di dalam konteks penempatannya dan lain juga harus dirapikan. Penegakan hukum itu menjadi penting dan juga koordinasi antara kementerian-kementerian ataupun lembaga-lembaga yang berkecimpung di dalam konteks pengiriman TKI ini ke luar negeri. Jika tetap saja terjadi masalah-masalah pelecehan dan masalah pasti terjadi dikarenakan ini kan dunia ini sangat-sangat kompleks ya. Kadang-kadang di dalam beberapa kasus ini permasalahannya adalah perbedaan undang-undang yang ada di dalam tapi bargaining position Indonesia seringkali lemah ya di mata negara-negara luar itu. Makanya pendampingan di dalam konteks hukum dengan advokasi yang profesional itu menjadi penting. Baik, silakan. Jadi pertama itu Jokowi JK itu akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang 39 nomor 2 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Nah, revisi ini penting agar negara hadir dalam perlindungan buruh dan tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri. Yang kedua dievaluasi kembali undang-undangnya ya. Direvisi. Nah, kemudian dia dari mulai rekrutmen itu, balai latihan kerja itu akan dibuat nanti di basisnya itu kecamatan-kecamatan. Nah, ini langsung program aksi konkret. Jadi tidak lagi tanda tangan, tapi tidak dimasukkan dalam visi misi. Itu ada dalam program visi misi. Baik. Dan kemudian dalam konteks perlindungan tenaga kerja itu dibuat perlindungan buruh bantuan hukum di tiap-tiap negara. Baik. Terutama tenaga kerja yang banyak seperti di Malaysia, di Hong Kong, konsulat jenderal itu dibuatkan divisi advokasi hukum. Nah, kemudian ya dari juga diadakan konvensi dari ILO itu. Perlindungan terhadap buruh tenaga kerja tadi di luar negeri. Itu tindakan konkret dari ini ya. Jadi gini ya. Jadi Prabowo itu bicara bukan hanya soal TKI, dia bicara soal kedaulatan bangsa. Bangsa ini nggak boleh dijajah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dia tunjukkan ketika Wilfrida, ya TKI yang akan dihukum mati di Malaysia, Prabowo datang. Dia bilang ini adalah pahlawan devisa kami. Anak bangsa. Anak bangsa, saya bela sampai mati. Jangan foto-foto. Ya? Kemudian akhirnya cuman foto-foto. Lo nggak foto-foto. Datang foto-foto. Saya hadir pada saat Pak Prabowo di sana, saya hadir. Dan itu sangat bagus, sangat tulus. Namun tulus bukan tulus. Permasalahan. Gantian sini dong. Permasalahan TKI. Masalah sangat kompleks, Bu. Bukan tulus. Tidak hanya satu TKI saja. Memang masalah Sakinah ada. Yang penting orang harus seperti dan lain-lain. Waktu Filipina itu seperti Aquino, ya setiap ada kasus-kasus besar, itu langsung presidennya itu turun. Nah, Prabowo itu turun dia langsung pergi ke sana, turun. Ini bangsa saya. Jadi itu komitmen yang luar biasa ya. Kita lihat ya orang Bung Bida juga hadir ya saat itu ya. Bisa capres juga. Perwakilan Komisi 9 juga hadir. Malah lebih konkret menggalang petisi. Kata gantian. Kebebasan gitu. Itu jelas Prabowo sebagai cuma calon presiden, datang ke pengadilan foto doang. Oh, enggak kata teman Anda Bung Bida. Oh, dia jujur ya. Itu dia bahkan berfoto juga ada masalah. Dia mengalihkan petinggi-petinggi dari
dipotong apa? Mas Alfi aja nggak apa-apa. Bukan, tapi menyelesaikan permasalahan TKI itu tidak bisa hanya dalam konteks satu saja. Oh memang banyak sekali. Tapi yang paling penting hadir. Nah, Anda belum menjelaskan bagaimana secara konkret mekanisme perlindungan yang akan dibuat. Kemudian Prabowo satu persatu menyelesaikan masalah dijelaskan, tapi baik, silakan dijelaskan dari visi misi dari jadi satu hal, persoalan buruh migran begitu kompleks. Hari ini kita lihat negara tidak hadir dalam persoalan buruh migran. Mereka lebih banyak dijadikan komoditi dibandingkan sebagai pahlawan divisa negara. Ini menjadi titik tolak ketika Prabowo berpikir terkait buruh migran, terkait TKI. Itu menjadi titik tolak kenapa Prabowo hadir dalam kasus Wilfrida secara langsung. Nah, kalau kita lihat apa yang akan kita lakukan nanti insya Allah ketika Prabowo dijadikan sebagai presiden, dipilih oleh rakyat Indonesia, capres nomor 1 ini, maka yang jelas adalah menjadi ruh persoalan adalah masalah regulasi kita. Undang-Undang Nomor 39 2004 menjadi persoalan, kelembagaan menjadi persoalan, tumpang tindih itu menjadi persoalan. Itu yang menjadi komitmen yang sudah dilantangkan begitu lugas. Yang kedua apa? Kita tahu masalah kewibawaan bangsa. Kita lihat, saya jujur sering saya katakan saya iri dengan Filipina ketika buruh migran ada masalah. Presiden turun tangan secara serius karena ini bicara bukan sekedar satu orang Wilfrida, satu orang si X, tapi adalah bicara simbol bangsa. Nah, itu mungkin ada Jokowi kalau bukan gubernur belusukan di sana juga kali. Tunggu dulu. Itu juga ada dalam karakter seorang pribadi yang punya kewibawaan, cerdas, tegas, berani. Tapi dan di dalam saat yang bersamaan ada masalah Satina yang harus diselesaikan. Tunggu dulu. Jadi niatnya 24 miliar. Kenapa nggak diperhatikan? Jadi ketika seorang Prabowo pada saat yang bersamaan, yang hanya dua yang menjadi konsep intinya adalah ketika kita ada kemandirian. Itu yang menjadi visi besar dari Prabowo. Ketika kepentingan nasional menjadi satu hal yang terdepan dibandingkan hal yang lain. Nah, termasuk dalam bicara buruh migran. Ketika bangsa ini punya wibawa, negara ini punya kemandirian, maka persoalan-persoalan buruh migran bisa menjadi refleksi dalam banyak hal. Kita nggak tahu di mana menemukan dokumen tentang perlindungan buruh migran itu dalam visi misinya Jokowi. Baik, kita lanjutkan lagi. Nggak ada. Baik. Nggak kelihatan. Nanti kita jelaskan. Jadi ini cuma oral saja. Oral saja dan ini Indra pengetahuan dari Komisi 9 aja sebetulnya. Baik, kita tahu tadi kalau di ulasan tadi sebenarnya senada ya, regulasi, masalah perlindungan, masalah Jokowi JK. Baik, saya tengah bicara. Baik. Jokowi JK ini dokumen aja. Pendukungnya itu 2 orang yang bertanggung jawab selama ini, Muhaimin Iskandar dan Jumhur Hidayat, itu mengacukan seluruh proses ya. TKI selama ini, makanya TKI kasihan sekarang. Loh, Jumhur Hidayat dan Muhaimin Iskandar siapa koordinatornya? Menteri koordinatornya siapa? Menteri koordinatornya siapa? Enggak, Menteri koordinatornya Jumhur Hidayat Muhaimin Iskandar. Baca dong SK-nya. Loh, tidak. Nah, namanya yang Menteri Perekonomian kemudian tidak peduli dengan masalah TKI. Itu maksud maaf. Enggak bisa. Persoalan TKI, pengiriman TKI ke luar negeri disebabkan karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan di Indonesia. Dikarenakan kebijakan ekonomi yang sangat-sangat picik. Dikarenakan harga dolar sekarang sudah 11.700 diakibatkan oleh policy yang dibuat oleh Hatta Rajasa. Baik, masalah TKI ini kan Bung Indra mungkin. Ya baik, masalah TKI ini seringkali akar permasalahan adalah masalah di dalam negeri, perekonomian dalam negeri yang sehingga mencari pekerjaan di luar negeri. Jadi gini, kalau kita lihat bagaimana semangat. Anda setuju betul. Semangat itu karena policy keberpihakan Prabowo terhadap kepentingan nasional, mulai dari sumber daya alam yang selama ini justru royalti atau keuntungan yang justru dibawa oleh pihak asing. Ini menjadi concern karena ketika sumber daya alam ini dikelola dengan baik, saya yakin bahwasanya itu cukup untuk menghidupi setiap anak bangsa ada di negeri ini. Tapi ini, nah, tunggu. Oleh karena ini menjadi konsep yang sangat mendasar. Konsep kepentingan nasional di atas kepentingan segalanya. Ini adalah jawaban terhadap kegalauan kita selama ini. Nah, ini terrefleksi sejak begitu ini agenda Yusuf Kala ketika menjadi wapres untuk merevisi segala harga-harga energi yang dijual murah ke luar negeri. Dan ini sudah dititipkan sebetulnya kepada rezim yang sekarang. Menteri Perekonomiannya siapa? Pak Hatta Rajasa. Dan tidak membuat sekalipun sedikit pun itu di dalam konteks penjualan gas yang terlalu murah ke luar negeri. Kedua, zaman Megawati itu ya. Tidak. Zaman Megawati. Yang jual betul. Tapi zaman Megawati Yusuf Kala sudah dijual murah gas tangguh. Bu Mega bukan capres, bukan cawapres, Bu. Tapi itu rejimnya. Bukan, Bu. Bukan capres, bukan cawapres. Yang mendukung Jokowi. Yang kemudian meminta untuk merevisi itu. Itu merevisi itu. Pinter.
Hatta sampai sekarang tidak berani mengubah itu. Ternyata presenter yang pintar. Tahu dia. Jasa ini tidak berani. PDIP menjual gas murah, jual Indosat murah, menjual kemampuan di konglomerat hitam. Bu Megawati tidak akan berkuasa lagi. Ini berbeda. Berbeda pasangan konglomerat hitamnya ngumpul semua di sana sekarang. Sekarang kita tahu bahwa semuanya senada begitu ya regulasinya. Sekarang menjadi pertanyaan adalah komitmen masing-masing yang melakukannya. Kata orang ini singernya ini. Oke, Pak, visi misinya boleh sama, boleh senada begitu, tapi yakinkah ini komitmennya? Senada kok, beda. Regulasi. Beda. Yang satu berprestasi menaikkan upah, yang satu tidak bayar upah, beda. Oh, nggak benar. Yang satu tidak bayar upah. Jadi dari situ sisi keberpihakan itu jelas. Nah, kalau Jokowi JK dokumennya jelas harus mengapai terhadap buruh. Kalau Prabowo kita nggak tahu apa yang sudah dijanjikan aja di depan buruh, tidak dimasukkan dalam dokumennya kok. Jadi itu kebohongan terhadap buruh. Kalau visi misi itu 13 halaman cukup. Itu visi misi sampai berapa? 40 halaman. Harus kalau visi betul. Kalau misi harus detail dulu, harus sampai ke level yang detail. Namanya mission. Langkah-langkah ini jelas. Sekarang pertanyaannya nih, Bung Indra. Bagaimana kalau cuma 13 lembar? Pertanyaannya Bung Indra, yakinkah ini Hatta Rajasa mempunyai komitmen? Kita tahu ketika disebutkan Hatta Rajasa adalah Menteri Perekonomian. Nah, ini akan mampu tidak mempunyai komitmen ke depannya memperbaiki perekonomian jika menjadi cawapres nanti sehingga tidak harus menjadi TKI. Silakan. Saya kasih tahu, I tell you the truth. Ya. Ya, Hatta itu ada di Wall Street, Asian Wall Street Online itu jurnal disebut sebagai Hattanomics. Maksudnya? Hattanomics itu ditakutin karena terlalu proteksionisme. Hattanomics itu karena dia terlalu nasionalisme. Ya, dia tapi itu kenyataannya kita bicara bisa dari Wall Street apa street gitu kan. Kenyataannya di Indonesia kita jadi TKI. Coba dicek yang namanya proyek LP3E itu yang jatuhnya kemana saja. Namanya 10 tahun SBY. Pemahamannya salah. 10 tahun SBY. Begini. Tetapi prakteknya sangat liberal. 10 tahun SBY itu. Jangan tertipu lagi. Saudara jangan pernah tertipu lagi dengan konsep-konsep yang hanya konsep saja. Tetapi dalam prakteknya sangat-sangat liberal. 10 tahun SBY, 5 tahun yang penguasa namanya Yusuf Kala. Ya, baik. Ya, ini itu sekarang pertanyaannya Hatta Rajasa ya. Karena cawapresnya Hatta Rajasa. Cawapresnya Yusuf Kala. Jadi jangan bilang masa lalu SBY itu 10 tahun. Ya kan? Itu 5 tahunnya Yusuf Kala penguasa. Sekarang Hatta Rajasa dulu lagi banyak prestasi-prestasi yang dicapai. Oke, Yusuf Kala dulu. Perdamaian Aceh. Perdamaian yang lainnya. Jadi perekonomian. Di dalam konteks ekonomi liberalisasi. Liberalisasi di mana? Liberalisasi di mana? Liberalisasi yang mana? Ya semuanya. Ya kan liberalisasi migas. Konversi minyak tanah ke gas itu untuk menghantam yang namanya mafia. Bukan kalau menaikkan harga BBM ke harga pasar. Harga BBM itu naik dikarenakan tidak ada jalan lain kalau tidak negara bangkrut. Negara ini tidak akan Yusuf Kala mau cari aman. Negara ini bangkrut. Bukan bangkrut, semua harus dicapai secara perlahan-lahan. Kita harus tidak bisa 126%. Segmen selanjutnya akan diberi kesempatan ya masing-masing tim ses ini untuk bertanya kepada tim ses yang lainnya setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Semoga aman ya. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Adapa Berita. Di segmen ini kita beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ya dari kubu Jokowi dulu. Ini mungkin silakan dulu Pak Masinton dulu ya, bertanya ke kubu Prabowo. Ya, kepemimpinan itu kan berawal dari yang kecil-kecil. Kalau Pak Jokowi itu kan sudah membuktikan kepemimpinannya sebagai wali kota Solo dan kemudian sebagai gubernur DKI Jakarta dengan prestasi menaikkan upah minimum provinsi DKI Jakarta itu tertinggi seprovinsi di Indonesia. Nah, saya mau tanya satu pertanyaan saja. Dimulai dari hal yang kecil-kecil, kapan Pak Prabowo akan membayarkan hutang atau upah terhadap buruhnya yang sudah 5 bulan belum dibayar di Kalimantan? Baik, itu silakan. Kapan akan dibayarkan? Pertama, saya pikir saya harus lagi-lagi karena pertanyaan itu harus saya tegaskan. Karena ini persoalan keberpihakan tadi. Bentuk keberpihakan itu sebenarnya tidak nampak karena upah sektoral ternyata di-delay. Jelas. Kedua, upah itu dijawab pertanyaan. Ini tidak menjawab pertanyaan. Tunggu dulu. Nanti saya akan jawab. Itu upah sektoral di-delay. Tunggu dulu. Udah dipenuhin kok. Sudah diputuskan. Terus lebih rendah dari mana? Itu sampai segmen menjawab pertanyaan. Yang kedua terkait dengan kertas nasional Nusantara itu jelas dinyatakan ketua serikat dari karyawan PT Kertas Nusantara tadi yang di Kalimantan Timur menyatakan, namanya kebetulan sama, Indra Alam,
mengatakan tidak benar itu. Itu sudah dinyatakan berulang-ulang ke media. Jadi ini sebenarnya dagelan lama yang diputar-putar. Nah, tunggu dulu. Ketua serikat, buruhnya upah buruh. Ketua serikatnya mah udah terima dia upahnya. Ketua serikat itu mewakili anggotanya, Bung. Tunggu, nih justru kalau nggak demo mulu. Orang kemarin juga masih demo. Anda bertanya. Ya kasih kok kasih penjelasan yang tidak faktual kan, kita kasih penjelasan dong. Justru ini, pertama, bantahan dari buruhnya dalam ini diwakili oleh ketua serikatnya. Iya, ketua serikatnya memang berpihak sama perusahaan Prabowo. Satu, karena kebetulan, Bung, Indra Alam itu pernah ke Komisi 9 ke tempat kita. Jadi ketemu saya, mungkin ketemu Bung Bida juga. Nggak ada ketemu saya. Nah, tunggu dulu. Ini merefer demo-demo yang terus terjadi pastinya karena ada masalah gitu kan? Enggak, justru itu dibantah. Karena kita nggak tahu apakah ini demo bayaran yang dilakukan orang lain atau justru itu justru buruhnya sendiri dibantah. Ini satu, bantahan dari buruhnya langsung. Sorry, nah, tunggu. Kau sudah menghina bahwa buruh itu berdemo dibayar. Berarti yang kemarin dukung Prabowo itu dibayar dong sama Prabowo. Jadi gini, satu, dibantah oleh ketua serikatnya, oleh buruhnya sendiri. Yang kedua, harus dipahami, Kertas Nusantara itu sejak 2008 bukan lagi dipegang oleh Prabowo. Itu oleh Wilson, direksi yang tadi diumbar-umbar kan, Prabowo direktur utama Kertas Nusantara. Itu lagi namanya kampanye hitam yang disebarkan oleh orang-orang tidak siap. Jangan suka kampanye hitam. Ya, sekarang sudah terang nih, udah kasih lampu. Jelas itu. Udah. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Permasalahan yang paling mendesak dalam konteks perekonomian yang menyebabkan juga salah satunya kesejahteraan kita terpuruk adalah nilai tukar rupiah. Sekarang adalah 11.700. Ini adalah kontribusi daripada seorang Menko Perekonomian bernama Hatta Rajasa. Nah, apa yang akan dilakukan kemudian ketika Pak Hatta supaya bisa naik lagi ini rupiah menjadi kuat di dalam konteks, karena kalau rupiah semakin terpuruk begini, dulu kita sudah panik sekali zaman Soeharto ini angka 11.000 sudah panik sekali gitu ya. Nah, ini sekarang kok diam-diam saja begitu. Sampai sekarang misalnya jadi cawapres kan, kalau misalnya jadi wapres apa yang akan dilakukan kira-kira? Silakan ini mungkin. Ya, Pak. Pertama kalau ini kan di luar jalur kesejahteraan buruh ya. Tapi saya coba jawab juga. Tapi itu tidak juga bisa. ada hubungannya. Daya beli buruh di dalam konteks barang-barang import akan kuat. Kalau misalnya nilai dolar ini kuat. Iya, kenaikan dolar itu, nilai tukar itu bisa juga terjadi karena ada perubahan kurs di Fed sana di Amerika ya, itu juga harus kita lihat faktor itu. Yang kedua juga gejolak-gejolak politik lokal ya, kalau ini nanti sudah stabil itu kemudian kepercayaan publik muncul, itu bisa kemudian Jadi itu kan solusi natural aja, didiamkan menunggu gejolak politiknya selesai, bukan tidak diselesaikan. Ya, makanya sebagai Hatta sebagai wapres apa yang dilakukan? Bukan, kalau kemarin aja. BI aja, Bank Indonesia mengintervensi sampai masih tetap bisa stabil di bawah 12.000. Tapi kita tahu ya, bukan hanya intervensi ya, misalnya mengembangkan sektor real, UKM itu kan bisa bertahan terhadap tukar, Ibu. Intervensi kalau intervensi BI itu adalah wewenang BI. Saya tanya sebagai wapres di dalam konteks menciptakan sesuatu environment ekonomi yang sangat-sangat kondusif, dan di dalam konteks itu benar-benar bisa menaikkan nilai tukar rupiah kembali ke angka 8.000. Ekonomi kondusif ya. Kedua, kemudian kita akan meminta kepada pengusaha-pengusaha seperti Bung Pompida ini ya, supaya jangan pengusaha lagi, Bung. Saya sekarang anggota dewan dan saya sudah milih politisi dari sekarang. Anggota dewan tapi backgroundnya pengusaha. Betul. Ya, supaya jangan memarkir dolarnya itu di luar negeri. Saya tidak punya dolar dibagi di luar negeri. Jadi kebanyakan pengusaha kita ya, teman-teman serikat buruh ya yang nonton di TV ini, tidak menjadi itu penting itu karena tidak devisa kita terkuras terus. Ya, kalau dolar yang paling penting adalah memperbanyak basis-basis produksi lokal. Itu udah pasti, itu udah pasti. Terakhir ini Bung Indra, terakhir. Ya kan sekarang justru terjadi, cuman memang problem kita ini sekarang adalah koefisien Gini ini yang memang harus dikembalikan dari zaman Pak Yusuf Kala wakil presiden 0,31, kemudian zaman sekarang SBY itu jadi 0,41. Ya kan, pada saat Pak Hatta Rajasa sebagai apa? Iya, Menko Perekonomian. Iya, kemudian Pak Yusuf Kala sebagai apa? Pak Yusuf Kala sebagai apa? Pak Yusuf tidak sebagai jabatan apa? Wakil Presiden Republik Indonesia. Waktu rasio Gini yang sekarang 0,41 tidak ada hubungan. Naik 5 tahun di zaman Yusuf Kala, 5 tahun juga lebih naik lagi. Ya memang, makanya ini yang kemudian di zaman zaman SBY bisa menyelesaikan ya kan, kemudian Hatta Rajasa dan Prabowo mengatakan continuity and change. Jadi memang pertama bagaimana kita mengelola sumber daya alam itu penting. Yang kedua memperkuat sektor UKM. Ini yang akan dikuatkan. Kenapa Prabowo didukung oleh para pedagang-pedagang, para UKM-UKM? Karena memang jelas keberpihakan terhadap sektor real
ekonomi lemah, usaha-usaha kecil itu nampak, sehingga justru pedagang-pedagang itu justru nampak di kenapa para pedagang-pedagang tadi pedagang kaki pihak mendukung Prabowo, karena memang konsepnya jelas gitu. Berani bisa berwacana tapi tidak tahu medan ini gimana. Prabowo berpihak sama usaha kecil. Enggak, jadi begini Bung. Ketika para pedagang asosiasi pedagang ekonomi lemah itu, ekonomi kecil tadi, UKM, mereka mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Mereka sudah berhitung presiden mana yang layak didukung. Ada yang baik, kita harus break dulu pemirsa. Ada Pak Berita akan kembali, nanti ada kubu Prabowo yang akan bertanya kepada kubu Jokowi ini setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Pak Berita. Langsung kita beri kesempatan di kubu Prabowo ya, tim ses Prabowo untuk bertanya. Saya bertanya kepada kawan-kawan saya yang menjadi tim sukses dan pendukung Jokowi JK. Kita tahu Undang-Undang Nomor 13 melegalisasi outsourcing, atau bahasa undang-undangnya perusahaan tenaga kerja atau pemborong pekerjaan. Saat itu di zaman Megawati, ditangani oleh Megawati dan menterinya dari PDIP juga. Pertanyaan saya sederhana, sebagai pekerja partai, apa istilahnya, petugas partai. Kalau bahasa Bu Mega, Jokowi itu petugas partai. Benar. Nah, pertanyaan saya, apakah Pak Jokowi berani melakukan perbedaan sikap atau melawan polisi yang sudah diambil oleh pemberi mandat dalam Ibu Megawati? Baik. Karena polisinya waktu itu adalah outsourcing dilegalkan, karyawan kontrak dibenarkan. Nah, sebagai petugas partai, bagaimana sikap Jokowi? Silakan ini silakan. Iya. Undang-undang outsourcing itu Undang-undang Ketenagakerjaan tentang outsourcing itu memang jelas. Kita harus hapus itu. Itu sikap Pak Jokowi dan JK. Itu jelas. Itu dihapus. Nah, dari mana jelasnya? Apa? Direvisi maksudnya, Bu. Dalam bahasa begini, sebentar, Bu. Outsourcing yang kau tanya kan outsourcing. Selama ini outsourcing dihapus. Karena jawab dulu dong. Selama ini belum beres. Kau tanya outsourcing pertanyaan saya, apakah ada dalam dokumen Anda, dalam kontrak yang dibuat dengan buruh, atau pernyataan Jokowi dan JK selama ini tidak pernah itu terdengar? Baik, langsung kalaupun tidak ada, tidak mungkin suatu undang-undang itu diubah oleh pemerintah saja. Tidak mungkin, harus ada keterlibatan DPR-nya. Anda juga tahu prosesnya seperti apa. Artinya apa? Artinya dalam pertanyaannya ini tidak ada hubungannya dengan mau mengubah atau tidak. Intinya kan policy yang ada. Kalau dinilai policy yang ada ini tidak sesuai ataupun tidak diharapkan, mari diubah, mari bareng-bareng diubah. Persoalannya kan Undang-Undang 13 kita sendiri tahu di Komisi 9. Persoalannya adalah ketika kita mau mengubah Undang-Undang 13, banyak kepentingan daripada pengusaha yang ingin masuk juga. Dan ini ditakutkan oleh buruh, sehingga buruh menolak. Dan begitu juga ketika buruh ingin mengubah karena tidak suka yang masalah outsourcingnya, sama juga pengusahanya juga tidak mau. Nah, ini kan dilematisnya selalu di situ. Makanya ini tidak ada hubungan dengan masalah visi misi ke depan. Dalam dokumen sebetulnya Jokowi JK itu jelas masalah ini. Apa jelas ya? Undang-undang tentang sistem pengupahan dan perlindungan upah. Upah itu outsourcing, Bung, beda. Apa? Enggak, iya bukan. Kalau di sini jelas, bukan. Sebenarnya ini di dalam konteks itu yang paling penting adalah sebentar. Jangan kau bilang outsourcing nggak berkaitan dengan upah. Saya masih percaya Undang-Undang Nomor 13 masih bisa diimplementasikan dengan baik dengan catatan penegakan hukumnya lebih baik. Oh, kalau gitu saya berarti masih dianggap benar oleh teman-teman Jokowi. Bukan Kalau kubu Prabowo menganggap undang-undang itu bermasalah harus dirubah. Kita kan Anda bisa mengubahnya dengan sendiri. Pemerintah bisa mengubah sendiri. Bisa kalau bagaimana bisa caranya? Karena kita itu udah 62% kan. Tidak bisa serta-merta seperti itu di dalam konteks prosesnya sendiri saja tidak bisa. Enggak, kalau politik will-nya enggak ada. Tapi kalau perdebatannya masih di dalam level pembicaraan tahap 1, kalau ada sesuatu orang ataupun satu pihak saja yang tidak secara setuju, matematis, secara matematis bisa. Kalau voting di mana-mana yang ditanyakan adalah komitmennya. Ini takut tidak pernah voting. Takut habis ya. Saya masih ada enggak pembahasan tahap pertama tidak pernah voting. Baik, langsung ya pertanyaan kedua. Upah layak, kerja layak. Ini saya mau tanya nih, Pak Bombida. Ya, cawapres Anda itu ya Yusuf Kalla. Dulu pemimpin saya juga itu sempat. Waktu jadi wapres, ya, itu kekayaannya biasa-biasa aja. Setelah jadi wapres masuk Forbes 40 orang terkaya di Indonesia. Kalau 10 triliun siapa? Bersama dengan adiknya, adik iparnya Aksa Mahmud. Kalau dia cawapres 2 kali,
Apakah mungkin menurut Anda dia akan masuk Forbes 10 menjadi orang terkaya nomor 10 dan adiknya nomor 11 di Indonesia? Ya, itu perlu jawaban karena buruh sampai sekarang tetap di $500 per kapita rata-rata. Baik, silakan. Implikasi pertanyaannya seolah-olah bahwa seorang Yusuf Kalla ini ada hal-hal lain gitu yang dikerjakan, atau mungkin terindikasi bicara adanya korupsi dari Pak Yusuf Kalla. Kan itu korupsi, dia memperkaya rakyat atau memperkaya diri sendiri? Dulu, saya nggak bilang itu. Itu pertanyaannya sangat tendensius sekarang. Tapi perlu saya jelaskan, backgroundnya memang pengusaha. Tidak bolehkah seorang pengusaha itu kaya? Pertanyaan. Bukan, bolehkah seorang pengusaha memanfaatkan jabatan wakil presiden? Loh, mana buktinya? Mana buktinya? Masuk Forbes itu pada memanfaatkan kebijakannya itu. Bagaimana dia bisa masuk Forbes? Ya, padahal dia kerja Bapak publik. Yusuf Kalla menjabat jadi wapres tidak pernah ada urusannya dengan bisnis keluarga dan dalam bisnis dan ini tidak ada. Masuk Forbes. Semua perusahaan-perusahaannya itu semuanya orientasinya kepada publik. Forbes Tidak ada, kalau adiknya, tidak ada basis-basis. Kalau adiknya nggak apa-apa. Kalau mendapatkan fasilitas, Yusuf Kalla masuk orang terkaya yang berbasis dari Indonesia itu bahaya. Tidak ada. Yusuf Kalla tidak ada. Belum ada terindikasi kasus korupsi, tapi kalau si Hatta Rajasa, saya nggak bilang kereta api. Oh enggak, enggak, artinya begini. Indikasi seorang pengusaha kalau dia memperoleh bisnisnya dengan cara benar, ya sah-sah saja. Kalau dia dengan wapresnya, ya boleh. Kok ada penyimpangan nggak di situ? Lo bukan, kalau misalkan wapres, ada penyimpangan nggak? Ya kalau di luar negeri itu, tidak ada penyimpangan. Ya, pejabat publik itu ya harus melepaskan bisnisnya semua. Ya. Nah ini pertanyaannya nih, pada saat dia menjadi wapres, dia tidak menjabat apa-apa di dalam perusahaan. Anak-anaknya yang menjalankan. Bagaimana bisa saudara-saudara yang menjalankan? Bagaimana Yusuf Kalla bisa masuk Forbes? Ya, Forbes 40 orang terkaya di Indonesia. Forbes itu yang dicatat apa? Semua aset yang ada hubungannya dengan perusahaan-perusahaan yang terindikasi dipengaruhi oleh dia. Bukan berarti bekerja, tapi pertanyaannya begini, pertanyaan tambahan. Tidak relevan. Kenapa kita mengacu kepada Forbes? Relevan karena kita bicara kesejahteraan buruh. Forbes itu bisa jadi tetap miskin, agenda asing untuk menjatuhkan seorang Yusuf Kalla. Bisa saja. Ada kepentingan asiknya untuk apa kita ada ini? Nggak ada Forbes kepentingan asing, nggak ada. Baik, tampaknya waktu sudah habis ini. Miskin, pemimpinnya Yusuf Kalla jadi kaya raya. Itu nggak benar. Pertanyaan sederhana. Tidak ada urusannya. Prabowo juga kaya loh benar. Sekarang pertanyaannya adalah apakah para pekerja dan buruh yang bekerja di bawah perusahaan Pak Yusuf Kalla itu tidak sejahtera? Semuanya sejahtera. Pertanyaannya begini, pertanyaan saya sederhana. Sejahtera rupa, tidak ada pernah ada ribut, tidak pernah ada demo, tidak pernah ada masalah di perusahaan Pak Yusuf Kalla. Bagaimana pandangan Jokowi? Udah tadi pertanyaan udah. Pertanyaan begini sederhana. Di zaman Megawati penjualan aset-aset BUMN kita sumber daya pertanyaan sudah dua pertanyaan sudah habis. Kira pertanyaan itu ada dua. Satu harga daging sapi mahal sekarang karena apa? Karena PKS. Baik pemirsa ya, kita tahu begitu serunya ini perdebatan, semoga kita bisa menemukan ini. Kira-kira capres mana ini yang benar-benar berpihak untuk mensejahterakan buruh? Tentunya keputusan ada di tangan Anda, yang pasti memang semua punya kelemahan, kelebihan, jadi tergantung Anda untuk memilihnya. Ada apa berita, saya akan terus menemani Anda pukul 11 malam nanti. Sampai jumpa. Jokowi nomor 2.